Pelatih Tokyo Verdy kritik keras performa Arhan, awalnya ingin lebih menyerang lalu jadi bencana. Prestasi Pratama Arhan dalam debutnya di divisi kedua Liga Jepang pada musim ini dinilai kurang memuaskan oleh pelatih Hiroshi Shirofuku dari Tokyo Verdy. Shirofuku mengemukakan pandangannya ini setelah timnya menderita kekalahan 0-1 dari Shimizu S-Pulse pada Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023, sore waktu Indonesia di Ajinomoto Stadium, Tokyo. Dalam situasi tersebut, Pratama Arhan akhirnya mendapat kesempatan bermain di J-League 2 musim ini. Shirofuku memasukkan pemain bek kiri timnas Indonesia ini pada menit ke-80, menggantikan Hidema Sakoda, ketika Tokyo Verdy sedang ketinggalan 0-1. Pada awalnya, Shirofuku berambisi agar timnya bermain lebih agresif menyerang, tetapi tetap menjaga pertahanan. Pratama Arhan dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan taktis sang pelatih, dan akhirnya ia pun diberikan kesempatan bermain. Tidak hanya itu, Pratama Arhan juga memiliki kemampuan melempar bola dari jarak jauh yang bisa menjadi senjata berbahaya bagi Tokyo Verdy ketika menyerang. Sayangnya, kepercayaan yang diberikan oleh pelatih tidak bisa dijalankan dengan baik oleh pemain bek kiri timnas Indonesia tersebut. Secara keseluruhan, sang pelatih sangat kecewa dengan penampilan timnya. Ia menilai bahwa para pemain tidak tampil sebagaimana yang diharapkan. Hiroshi Shirofuku juga merasa menyesal karena usaha Pratama Arhan dan rekan-rekannya tidak berhasil mengejar ketertinggalan hingga akhir pertandingan. Tak ada Elkan Bagnot, gelandang keturunan Indonesia bantu Ipswich Town kalahkan Sunderland di kasta kedua Liga Inggris. Elkan Bagnot absen dalam daftar pemain Ipswich Town saat mereka menghadapi Sunderland di Stadium of Light pada pertandingan Championship pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Pada awalnya, Elkan Bagnot termasuk dalam daftar pemain untuk musim ini. Nomor punggung 26 diberikan kepada bek timnas Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, merencanakan untuk meminjamkan Elkan Bagnot agar mendapatkan kesempatan bermain. Namun, sampai saat ini, belum ada keputusan yang diambil mengenai masa depan Elkan Bagnot. Di sisi lain, Ipswich Town berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Sunderland pada pekan pertama EFL Championship, divisi kedua Liga Inggris. Kieran McKenna memilih untuk menurunkan gelandang keturunan Indonesia, Massimo Luongo, di lini tengah. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari ibunya itu bermain sepanjang pertandingan. Massimo Luongo didatangkan ke Ipswich Town pada bulan Januari tahun 2023. Hasil akhirnya, Ipswich Town keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-1. Sandy Walsh comeback dari cedera dan tampil 38 menit. Sain Patinama bantu timnya hajar pemuncak klasemen. Pekan ini, terdapat sejumlah berita positif mengenai para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Pertama-tama, di Liga Norwegia, Sain Patinama tampil sepanjang 90 menit saat Viking FK menghadapi Bodo Glimt dalam pertandingan pekan 17 Eliterin, yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023, yang lalu. Dalam pertandingan tersebut, Viking FK berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Bodo Glimt. Kemenangan ini membantu Viking FK semakin mendekati Bodo Glimt yang saat ini memuncaki klasemen sementara. Perbedaan poin antara Viking FK dan Bodo Glimt saat ini hanya terpaut 3 poin. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan ke-6 beruntun bagi Viking FK dalam 6 pertandingan terakhir. Tak hanya itu, Viking FK juga memiliki keuntungan tambahan, yakni mereka masih memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan. Apabila Viking FK berhasil meraih gelar juara musim ini, mereka akan memenuhi syarat untuk mengikuti babak kualifikasi Liga Champions. Namun, jika Viking FK berakhir di posisi kedua atau ketiga, mereka akan menjadi peserta dalam kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Berpindah ke Liga Belgia, terdapat kabar menggembirakan mengenai Sandy Walsh yang telah kembali bermain setelah cedera. Sekarang, Sandy Walsh telah kembali bermain bersama KV Mechelen. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat KV Mechelen menghadapi Genk dalam pertandingan pekan kedua Liga Pro Belgia yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Namun sayangnya, dalam pertandingan debut tersebut, tim KV Mechelen harus menerima kekalahan tipis dengan skor 0-1. Shin Tae-yong panggil pemain Bayangkara FC ke timnas U23 Indonesia.
Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, telah memulai proses pemanggilan beberapa pemain untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. Salah satu pemain yang telah dipanggil oleh Shin Tae-yong adalah penyerang Bayangkara FC, Muhammad Ragil. Keterangan mengenai pemanggilan Ragil oleh Shin Tae-yong dapat ditemukan dalam akun Instagram resmi Bayangkara FC. Tim yang dikenal sebagai The Guardian ini mengucapkan selamat kepada Ragil atas pemanggilannya ke dalam Timnas U23 Indonesia. Ragil lahir pada tanggal 8 Mei tahun 2005. Pengalaman pertamanya bermain di level senior adalah bersama Bayangkara FC. Pemain muda berusia 18 tahun ini sebelumnya pernah mengikuti program Garuda Select. Setelah menyelesaikan latihan di Inggris, Ragil langsung bergabung dengan Bayangkara FC. Ini adalah kali pertama bagi Ragil mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Respons Asnawi saat tahu Pratama Arhan akhirnya main untuk Tokyo Verdy di J2 League 2023. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, memberikan tanggapan setelah mengetahui bahwa sesama rekan setimnya, Pratama Arhan, telah bermain untuk Tokyo Verdy di J2 League 2023. Akhirnya, Pratama Arhan mendapatkan kesempatan bermain untuk Tokyo Verdy dalam pertandingan lanjutan J2 League melawan Shimizu S-Pulse pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Pada awalnya, Arhan terdaftar sebagai pemain cadangan dalam susunan pemain Tokyo Verdy. Arhan sebelumnya lebih banyak bermain di Piala Kaisar, namun karena eliminasi Tokyo Verdy dari turnamen tersebut, ia belum mendapatkan kesempatan tampil bersama klubnya. Akhirnya, pelatih memutuskan untuk memasukkan Pratama Arhan pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-80, menggantikan Koda Hidemasa. Kabar baik ini juga mencapai telinga Asnawi Mangkualam. Sang kapten Timnas Indonesia memberikan tanggapan setelah Arhan tampil untuk Tokyo Verdy. "Semangat terus my bro Pratama Arhan," tulis Asnawi di postingan Instagram @iden_abrod. "Sama-sama berjuang bro," balas Arhan. Piala AFF U23 2023 Shin Tae-yong harus waspada. Pelatih Timnas U23 Thailand sudah sesumbar juara. Pelatih Timnas U23 Thailand, Isaro Sritaro, memiliki keyakinan kuat bahwa timnya memiliki peluang besar untuk menjadi juara dalam Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 untuk tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 17 hingga tanggal 27 Agustus di Thailand, yang juga bertindak sebagai tuan rumah acara tersebut. Thailand telah mengumumkan komposisi skuadnya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Isaro Sritaro, pelatih Timnas U23 Thailand, menjelaskan bahwa tim Gajah Perang, sebutan untuk Timnas U23 Thailand, akan bekerja keras dengan para pemain yang ada dalam skuad. Dia menekankan bahwa meskipun masih muda, para pemain ini merupakan masa depan Thailand dalam kompetisi-kompetisi mendatang. Isaro menambahkan bahwa tim Thailand juga akan menghadapi laga uji coba melawan Bahrain pada tanggal 15 Agustus. Pertandingan ini akan menjadi penentu bagi pemilihan skuad yang akan tampil dalam Piala AFF U23 nanti. Dalam hal target dan ambisi, pelatih asal Jepang ini penuh optimisme bahwa timnya memiliki potensi untuk meraih gelar juara dalam Piala AFF U23 2023.